Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita telah dengarkan tausiah dari guru-guru kita, Al-Habib Muhammad Syahab dan juga Ustazah Inaratul Ain, ya, mengenai tentang surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Begitu luar biasa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan fasilitas kita, penjagaan untuk kita agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Allah menyarankan kita untuk membaca al-muawwidzat sebagai pelindungan untuk kita. Tadi Habib juga sudah menyinggung tentang bagaimana harusnya kita husnudzon kepada orang lain, karena Al-Imam Ghazali mengatakan inna husnadzonni aslam, innal khata fi husnadzonni aslam, karena sesungguhnya orang yang salah dalam berhusnudzon itu lebih baik, artinya selamat ketimbang dia suudzon. Tadi Ustazah Iratul juga telah menyinggung agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang buruk. Nah, tapi mungkin di antara jamaah masih ada yang penasaran untuk menanyakan sesuatu yang ada di hatinya. Silakan, yang ingin bertanya angkat tangannya. Oh, Masya Allah, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lestari dari Majelis Taklim Al-Badriyah. Saya ingin menanyakan pada Habib, apakah amalan untuk melindungi diri dari sifat iri hati dan dengki? Sifat iri hati kita yang iri sama orang atau orang iri sama kita? Kita supaya terlindungi, apa amalannya? Oh, jadi mungkin saya perjelas. Iya, Masya Allah. Jadi bagaimana cara kita itu agar tidak diirikan dan juga didengkikan oleh orang lain, itu bagaimana? Iya, baik begitu. Artinya tidak akan pernah bisa kita itu selamat daripada omongan orang atau irinya orang. Yang kita bisa selamatkan diri kita, bagaimana supaya diri kita ini nggak bisa iri sama orang. Kalau orang iri sama kita, kita nggak bisa tahan. Semua orang itu pasti punya ada rasa iri. Betul. Kan gitu. Nah, kita bagaimana caranya supaya kita tidak iri dengan orang tersebut. Sebenarnya ada iri yang diperbolehkan, Ibu. La hasad illa fitnin. Kata Nabi SAW, orang itu tidak boleh iri kecuali dengan dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama kita iri sama orang rajulun ghani. Kita iri sama orang kaya, wa yunfiq malahu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang dia selalu menginfakkan sedekahnya dengan harta itu tersebut. Kita boleh iri. Irinya jangan bilang, oh saya iri tuh, itu pasti kaya karena dukunnya 17, itu nggak boleh. Banyak banget tuh. Iya. Irinya apa? Irinya ya Allah jadikan aku kaya seperti itu supaya aku bisa nyumbang seperti dia. Kemudian yang kedua, iri yang diperbolehkan apa? Iri yang diperbolehkan itu kita lihat alim wa yu'allimu ilmahu, dan dia mengajarkan ilmu itu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia mengajarkan ilmunya sepanjang hari, diajarkan ilmu tersebut. Kita boleh iri, ya Allah jadikan aku berilmu seperti itu supaya aku bisa ngajar seperti dia. Selain itu tidak diperbolehkan. Ini 2 menit buat satu orang atau 2 menit dibagi orang 2? Buat Habib. Oke, aman masih. Iya. Artinya jadi iri itu buat kita supaya terhindar daripada itu, kita belajarlah qanaah. Artinya ya strategi yang pertama itu kita selalu bersangka sudah dia lebih afdal daripada saya, dia lebih baik daripada saya, dan dia lebih bagus daripada saya, maka iri tersebut akan terkikis dengan sendirinya. Nah, Masya Allah terjawab ya Bu ya. Jadi iri itu Masya Allah. Jadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya Bu ya. Tapi saya ada pertanyaan nih sama Ustazah Iratul. Ini bagaimana kalau misalkan ternyata iri dan dengki tersebut, Ustazah, ya, itu sudah terlanjur terkena kepada kita. Ya, artinya kita tuh kalau ngelihat apa-apa tuh pawannya tuh iri, pengen. Bahkan kita nyampein juga gitu. Yang ibu nyampein ke suami, aku pengen dong ini kayak ibu itu. Gitu kan, aku pengen dong ini, itu kan biasanya penyakit ya. Nah itu bagaimana Ustazah? Ya seperti itu, silakan Ustazah. Iya, penyakit pengen, iya. Dengan tazkiyatun nafs. Masya Allah. Itu menurut Imam Al-Ghazali.
proses-proses tazkiyatun nafas itu ada tingkatannya. Ada tahalli, tajalli, kan seperti itu. Jadi ada pengosongan diri dulu. Kita kosongkan dari rasa-rasa keinginan itu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa takdir, nikmat, rezeki, jodoh, mati itu dari Allah. Jadi itu adalah puncak tertinggi keimanan kita. Adalah dengan cara kita menyatu dengan keserasian takdir Tuhan. Akhirnya kita tidak mudah untuk iri dan dengki. Jika toh sudah terjangkiti perasaan iri dan dengki itu, kita bersihkan dengan tazkiyatun nafas tadi. Dengan banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan jangan lupa, yaitu dengan berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak bisa merasa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dan dari situ Allah tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi yang lebih dalam adalah melihat hati kita. Jadi kita akan malu pada Allah ketika kita memiliki rasa iri dan dengki. Malunya bukan sama manusia, tapi malunya sama Allah. Kalau kita sudah malu sama Allah, maka hati kita akan selalu terjaga dengan membersihkannya tazkiyatun nafas. Amin. Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, kajian kita pada kesempatan kali ini. Guru-guru kita ilmunya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita daripada ilmu-ilmunya itu bisa manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Ustazah Inaratul Ain yang telah menyampaikan ilmunya, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah Bapak dan Ibu dan juga pemirsa Cahaya Hati yang senantiasa setia menonton Cahaya Hati. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari berikutnya, insya Allah dalam program Cahaya Hati. Dan juga kami mohonkan kepada Al-Habib Muhammad Syahab untuk membacakan doa. Saya Abdul Kafi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa ala niyatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka 'ismata minasy syaitan wa awliya'ihi wa junudihi wal 'auna 'anil nafsi ammarati bisu' wal istighala bima yaqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Kami yang duduk, kami yang bersimpu, kami yang menonton acara ini, yang kami sudah membahas tentang iri dengki perlindungan. Ya Allah, kami berdoa dengan beramai-ramai, lindungi kami daripada sifat iri tersebut ya Allah. Lindungi kami daripada penyakit-penyakit hati tersebut ya Allah, dan lindungi diri kami dari orang-orang yang iri dan hasud kepada kami ya Allah. Berkahi hidup kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami ya Allah. Ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Di bulan yang barakah, bulan Sya'ban yang menuju Ramadan ini ya Allah, selamatkan kami semuanya ya Allah, lindungi kami semuanya ya Allah. Kami hanya berserah dan bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik
وألبسنا لباس عافيك وعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan kekuatanmu yang hebat, dengan kekuatanmu yang mulia, dengan takdirmu yang maha hebat semuanya, ya Allah, kami pada saat ini berharap betul-betul dengan pengharapan yang tiada putus hanya kepada rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kau bisa menyelamatkan kami semua. Maka berikan kami rezeki yang halal, berikan kami rezeki yang halal, berikan kami rezeki yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jangan Kau putuskan rezeki kami, ya Allah, dan matikan kami husnul khatimah. Cabutkan kami husnul khatimah, ya Allah. Orang tua kami, keluarga kami semuanya selamatkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.